Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang guru taekwondo bernama Alec yang saat itu sedang berada di rumah. Setelah sarapan pagi, Alec pun bergegas ke sekolah taekwondo yang sudah 5 tahun ia dirikan untuk melatih para muridnya. Oke, selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Julia. Diketahui Julia ini adalah adik ipar Alec yang bekerja sebagai admin di sekolah taekwondo tersebut. Di sini Julia memberitahu kalau salah satu mantan murid Alec yang sekarang menjuarai MMA terus berkoar di media sosial karena ingin menantang Alec untuk buy one. Namun setelah Alec melihat videonya, ia pun hanya tersenyum dan tidak mau menanggapi tantangan tersebut. We also have Aria Gomez. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita bernama Samantha yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah taekwondo. Alec pun dengan ramah menyambut Samantha dan anaknya hingga si anak merasa begitu sangat senang. Lalu Samantha bertanya apakah ada kelas private untuk dirinya, karena ternyata Samantha ini juga ingin berlatih taekwondo. Alec pun menjawab ada, dan mulai saat itu Samantha dan Alec sering berlatih setiap minggu. Sampai di suatu ketika saat Samantha selesai berlatih, ia pun dihampiri oleh mantan suaminya yang bernama Victor. Di sini Victor bertanya kenapa baju Samantha basah dan apa yang sudah dilakukan oleh Samantha. Samantha yang merasa sudah bercerai dengan Victor, ia pun tidak mau mengatakan apapun. Namun Alec menjelaskan kalau Samantha baru saja berlatih taekwondo. Harry's father, my ex-husband. Sore harinya memperlihatkan Alec yang sedang melatih para bocil, lalu di malam harinya sampai jam malam giliran Alec melatih para remaja dan orang dewasa. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Samantha yang terus mengikuti kelas private ternyata membuat keduanya menjadi semakin dekat dan akrab. Hingga setelah selesai latihan, Samantha memberanikan diri untuk mengajak Alec makan malam bersama dan Alec pun tanpa ragu menerima ajakan tersebut. Di malam harinya saat mereka sedang makan, Alec bertanya kenapa putra Samantha tidak diajak. Samantha menjelaskan kalau putranya sedang bersama Victor, yaitu mantan suami Samantha. Lalu Samantha menjelaskan kalau sebenarnya ia dan Victor sudah lama berpisah. Namun sampai sekarang Victor masih selalu saja mengganggu kehidupannya dengan dalih Victor hanya mau bertemu dengan putra mereka. Sementara alasan Samantha berpisah dengan Victor karena Victor adalah orang yang kejam dan sering menyiksa Samantha. Divorced 3 years now. I'm glad you've moved on. Di hari selanjutnya memperlihatkan Victor yang mendatangi sekolah bersama dengan tangan kanannya. Ternyata Victor sudah mengetahui pertemuan Alec dengan Samantha semalam yang membuat Victor merasa cemburu. Di sini Victor ingin membuat perhitungan dengan Alec sekarang juga. Bahkan Victor langsung mengajak Alec keluar. Alec berusaha menenangkan Victor, tapi Victor malah mengancam akan mengobrak-abrik sekolah taekwondo tersebut. Alhasil Alec pun keluar dan terjadilah perduelan antara Alec dengan tangan kanan Victor. Tak butuh waktu lama, ternyata Alec berhasil memojokkan orang tersebut. Setelah kejadian itu, Samantha pun mendatangi rumah Alec untuk meminta maaf atas kelakuan Victor mantan suaminya. Alec mengatakan kalau Samantha tidak perlu meminta maaf sebab Samantha tidak bersalah. Kemudian Samantha bercerita kalau sebenarnya ia sudah sangat frustasi dengan kelakuan Victor yang selalu saja mengusik kehidupannya. Dengan segera Alec berusaha menenangkan Samantha hingga terjadilah celepot di sana. Keesokan paginya saat Samantha terbangun, ia tak sengaja melihat sebuah foto wanita di kamar Alec dan Samantha langsung menanyakan tentang hal itu. Di sini Alec menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu ia memang pernah menikahi seorang gadis muda dan saat itu Alec sedang mengikuti kejuaraan MMA. Hingga ketika Alec masuk final, ia mendapatkan informasi jika Alec mempunyai kelainan reproduksi yang membuat Alec tidak akan bisa mempunyai anak. Mengetahui fakta tersebut, Alec langsung depresi hingga di pertandingan final ia menjadi tidak fokus dan dibantai oleh lawannya. Semenjak saat itulah Alec memutuskan pensiun dari MMA, sementara sang istri ia ceraikan karena Alec rupanya tidak mau membuat istrinya kecewa karena Alec tidak bisa mempunyai anak. I found out I was infertile. You broke up with her. But hey,
She moved on. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Julia si admin sekolah yang saat itu didatangi oleh kedua putrinya. Rupanya kedua putrinya itu meminta uang kepada Julia untuk membeli es krim. Setelah diberi uang, mereka berdua pun keluar dan di sini Samantha sempat melihat putri Julia sedang membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Beberapa jam setelah itu, semua murid dari usia muda sampai usia dewasa dikumpulkan untuk berlatih bersama. Namun tak lama berselang, Alec melihat dua orang baru yang ingin juga berlatih di sana. Alec dengan ramah menyambut mereka dan mempersilahkannya untuk berlatih. Sampai di suatu ketika, kedua orang baru tadi berbuat kasar kepada salah satu murid. Terungkaplah fakta kalau kedua orang baru itu bernama Nakato bersama satu anak buahnya yang ingin menantang Alec. Akan tetapi Alec yang sedang tidak mau berduel, ia pun meminta Nakato dan anak buahnya pergi. Namun bersamaan dengan itu, anak buah Nakato yang memang ingin membuat kekacauan, ia pun langsung menyerang Alec hingga terjadilah perduelan. Setelah cukup lama bertarung, pada akhirnya Alec pun mampu memenangkan duel tersebut. Kemudian sekarang giliran Nakato yang akan menjajal kemampuan Alec, tapi ketika mereka akan bertarung, Julia menghampiri mereka sambil mengatakan kalau para polisi akan segera datang. They'll be here any second. Alhasil, Nakato dan anak buahnya pun bergegas pergi. Di hari selanjutnya memperlihatkan Julia si admin yang kembali dimintai uang oleh kedua putrinya untuk membeli es krim. Tapi untuk kali ini yang memberikan uangnya adalah Alec, yaitu paman kandung mereka sendiri. Singkatnya, setelah kedua putri Julia jajan es krim dan hendak kembali pulang, tiba-tiba mereka diculik oleh seseorang. 2 jam kemudian saat Alec sedang berlatih, ia pun dihampiri oleh Julia untuk menanyakan di mana kedua putrinya. Alec pun menjawab tidak tahu karena Alec mengira kedua putri Julia ada di ruangan depan. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau kedua putri Julia sudah diculik. Kemudian para polisi berdatangan dan semua tampak panik atas kejadian tersebut. Di sini Alec mencoba menenangkan Julia dengan mengatakan kalau polisi pasti menemukan kedua putrinya. Alex, we have to find them. 1 minggu setelah kejadian itu, tampak Julia yang depresi karena kedua putrinya belum ditemukan. Julia juga sudah menghubungi suaminya yang merupakan adik kandung Alec, namun sayangnya tidak tersambung. Diketahui suami Julia atau adik Alec ini sedang bertugas di kemiliteran, sehingga ia tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Setelah itu Julia masuk ke kamar mandi dan ia yang sudah tidak kuat lagi mencoba meminum banyak obat antidepresi. Adegan pun berpindah ke ruangan depan yang mana di sana ada Alec bersama Samantha. Karena untuk sementara waktu Samantha lah yang akan bekerja menjadi admin. Hingga tak lama Samantha mencoba mengecek kamar mandi dan ternyata Julia sudah tergeletak tak sadarkan diri. Saat itu juga Alec dan Samantha segera membawanya ke rumah sakit. Malam harinya Samantha pergi ke sebuah parkiran untuk menjemput anaknya dari Victor. Di sini Victor sempat bertanya bagaimana kasus 2 bocil yang diculik minggu kemarin. Sebab apabila hal itu terjadi kepada anaknya, maka Victor pasti akan menyalahkan Samantha. Samantha pun menjelaskan kalau polisi masih belum menemukan titik terang. Sebelum berpisah, Victor mengingatkan agar Samantha selalu mengawasi putranya setiap saat. Victor juga berjanji akan ikut mencari kedua bocil yang sudah diculik tersebut. Di waktu yang sama, 2 putri Julia dan para bocil lainnya tampak sedang diberi makan oleh si penculik. Artinya, sudah ada beberapa korban yang sebelumnya diculik juga oleh pelaku tersebut. Adegan berpindah kepada Alec yang kala itu dihampiri oleh salah satu muridnya, yaitu murid yang dulu menantang Alec lewat media sosial. Ternyata murid Alec masih ingin berduel melawan Alec walaupun tanpa ada orang yang mengetahuinya. Sebelum itu si murid juga bertanya mengenai kasus yang menimpa putri Julia. Alec menjelaskan kalau putri Julia belum ditemukan, sedangkan Julia sendiri ia masih berada di rumah sakit. Lalu Alec juga balik bertanya kenapa si murid sangat ingin sekali berduel melawan dirinya.
Si murid menjawab kalau ia belum bisa disebut juara MMA apabila tidak mampu mengalahkan Alec. Because I never beat you. Pada akhirnya ia pun menerima tantangan itu, lalu terjadilah perduelan di antara mereka. Di tengah perduelan terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat sampai di suatu ketika Alec ternyata mampu mengalahkan muridnya tersebut. 2 hari kemudian memperlihatkan Samantha yang sedang menghubungi Victor, mantan suaminya, untuk menjemput putra Samantha. Namun sudah dari hari kemarin ponsel Victor tak kunjung aktif, hingga Samantha berencana akan mendatangi kediaman Victor. Singkatnya, Samantha datang ke kediaman Victor yang ada di lokasi terpencil. Kemudian Samantha nekat masuk ke halaman rumah, tapi sayangnya pintu rumah Victor dalam keadaan terkunci. Lalu ia pergi ke belakang rumah dan tak sengaja melihat tangan kanan Victor sedang membawa seorang bocil. Setelah itu Samantha juga menemukan sebuah sepatu yang mana Samantha ingat jika sepatu tersebut adalah sepatu milik putrinya Julia. Akhirnya Samantha pun sadar jika pelaku yang sudah menculik kedua putrinya Julia tak lain adalah Victor, mantan suaminya sendiri. Kemudian Samantha diam-diam mendekat ke arah penyanderaan saat tangan kanan Victor sudah pergi dari sana. Ketika Samantha melihat para bocil yang sedang disekap, di saat itulah Samantha pun menjadi panik. Dengan segera Samantha mencoba mengirim pesan lokasi kepada Alec agar Alec bisa datang ke tempat ini. Tapi tiba-tiba untungnya pesan tersebut terkirim kepada Alec sebelum ponsel Samantha mati akibat kehabisan baterai. Singkatnya Samantha tersadar dan di depan matanya sudah ada Victor. Samantha lantas bertanya di mana putranya dan kenapa Victor menculik para bocil tersebut. Victor menjelaskan kalau putranya aman, sedangkan untuk para bocil itu akan ia jual ke Rumania dengan harga yang fantastis. Mendengar hal itu Samantha pun berontak hingga Victor menghajar Samantha sampai membuatnya pingsan kembali. Kemudian Victor menyuruh tangan kanannya agar memasukkan Samantha ke dalam kandang sedangkan ia akan menemui putranya. Setelah itu Victor mendatangi putranya yang sedang asik bermain PS. Lalu Victor mengajak putranya pergi dari tempat ini sekarang juga. Singkatnya Victor dan putranya pergi menggunakan mobil sedangkan tangan kanan Victor terlihat akan tidur sambil mendengarkan musik dangdut. Tak berselang lama Alec datang ke kediaman Victor, lalu ia masuk ke halaman rumah dan sempat mengetuk pintu rumah Victor. Akan tetapi tangan kanan Victor yang sedang mendengarkan musik dengan enjoy, ia pun tidak bisa mendengarkan suara ketukan tersebut. Setelah itu Alec pergi ke belakang rumah sambil memanggil nama-nama Samantha sampai di suatu kesempatan ia mendengar suara teriakan yang meminta tolong. Sam! Hingga dengan cepat Alec bergegas ke situ. Pada akhirnya Alec bertemu dengan para bocil culikan yang mana di sana juga ada keponakannya yaitu kedua putri Julia. Dengan segera Alec melepaskan gemuk kandang termasuk gemuk yang dipakai untuk mengurung Samantha. Saat semua akan pergi ternyata ada salah satu bocil yang tergeletak lemas tidak berdaya. Alec pun meminta si bocil untuk tetap kuat karena sekarang juga ia akan pergi dari tempat ini. Kemudian mereka diam-diam pergi ke arah garasi untuk mengambil salah satu mobil, sementara di sisi lain tangan kanan Victor sudah bangkit dari kasurnya dan hendak pergi ke belakang. Sampai di suatu ketika Alec dan yang lain berhasil kabur, sedangkan tangan kanan Victor tidak mampu mengejar mereka. Everyone okay? I'll track Victor and Terry down in no time. Beberapa menit dari itu Victor pun dihubungi oleh tangan kanannya untuk memberitahu kalau para bocil dan Samantha sudah berhasil kabur. Kemudian Victor menghubungi ponsel yang ada di mobil Samantha, akan tetapi Alec melarang Samantha mengangkatnya sebelum mereka tiba di kantor polisi. Beberapa kali Victor terus saja menelpon dan Samantha yang khawatir dengan keselamatan putranya, ia pun terpaksa mengangkat telepon tersebut lewat video call. Victor meminta Samantha untuk mengembalikan lagi para bocil tadi dan jangan sampai melapor kepada polisi. Sebab apabila hal itu tetap dilakukan, maka Victor tidak akan segan menghabisi putra mereka. Jadi selama ini Victor sebenarnya tidak peduli kepada putra kandungnya sendiri. Lalu untuk membuktikan kalau ancamannya itu tidak main-main, Victor dengan tega melakukan hal ini.
edan. I love you, boy. Melihat hal tersebut, akhirnya Samantha dan Alec pun tidak berani melaporkan Victor kepada polisi. Kemudian Alec meminta Victor agar datang ke sekolahan taekwondonya saja apabila Victor menginginkan para bocil dikembalikan. Ketika Alec sedang menuju ke sekolahan taekwondo, tak sengaja salah satu murid Alec yang merupakan anggota polisi sempat melihat Alec. Tapi sayangnya muridnya tersebut biasa saja karena ia tidak menyangka kalau ada suatu hal terjadi kepada Alec. Singkatnya, Alec tiba di sekolahan dan mereka segera masuk ke dalam. Namun di sini Alec melihat satu bocil yang sebelumnya sakit parah sekarang tidak bergerak. Ketika diperiksa, ternyata bocah tersebut sudah meninggal. Di sisi lain, Victor dan para anak buahnya hampir sampai di sekolah taekwondo dan ternyata salah satu anak buah Victor adalah Nakato, yaitu orang yang dulu membuat kekacauan di sekolah taekwondo. Setibanya mereka di dekat sekolah, Victor pun menghubungi Samantha untuk meminta para bocil dikembalikan sekarang untuk ditukar dengan putra Samantha. Namun di sini Alec mengambil ponsel tersebut sambil mengatakan kalau ia akan menyerahkan para bocil apabila putra Samantha dikembalikan lebih dahulu. Ternyata hal itu membuat Victor menjadi murka dan segera memerintahkan semua anak buahnya agar masuk ke dalam untuk menghabisi Alec dan juga Samantha, termasuk merebut lagi para bocil. Sementara untuk Nakato, ia diminta untuk tetap di sini bersama Victor. So no fucking guns. You're fucking nothing. You stay with me, okay? Tak lama kemudian beberapa anak buah Victor berhasil masuk ke dalam dan bertemu dengan Alec. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah mengalahkan mereka, Alec mendengar suara dari ruangan samping hingga dengan cepat Alec pergi ke sana dan terjadilah baku hantam lagi. Di suatu kesempatan, Alec berhasil membuka topeng orang tersebut yang mana ternyata dia adalah tangan kanan si Victor. Di sisi lain, rupanya ada salah satu anak buah Victor yang hendak masuk ke dalam ruangan tempat Samantha dan para bocil berada. Mengetahui hal itu, Alec segera menjatuhkan si tangan kanan lalu dengan cepat menyelamatkan Samantha. Pada akhirnya Alec berhasil menghabisi orang tersebut dan saat topengnya dibuka ternyata dia adalah anak buah Nakato yang dulu pernah menyusup ke sekolah ini. Setelah itu Alec mengambil pistol orang tersebut dan diberikan kepada Samantha. Di sini Alec meminta Samantha agar tidak ragu menembak apabila ada orang yang masuk lagi ke ruangan ini. Alec juga meminta untuk terus mengunci ruangan tersebut. You point and you shoot. Singkatnya, Alec berjalan lagi ke tempat lain dan tak sengaja Alec bertemu dengan tangan kanan Victor yang masih hidup. Tentu saja mereka berdua langsung berduel untuk saling menghabisi. Setelah melumpuhkan si tangan kanan, datang lagi beberapa anak buah Victor menyerang Alec. Tak berselang lama lagi tangan kanan Victor bangkit lalu menghajar Alec karena ternyata si tangan kanan begitu kuat. Alec yang staminanya mulai melemah tentu kewalahan menghadapi si tangan kanan sampai di suatu kesempatan si tangan kanan mengeluarkan pisau dan siap menikam Alec. Tapi inilah yang terjadi. Adegan berpindah kepada Victor yang mulai cemas karena semua anak buahnya tak kunjung kembali. Hingga akhirnya Victor menugaskan Nakato untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, Nakato dan Alec saling berhadapan walaupun Alec sudah sangat kelelahan. Tapi mau tidak mau, Alec harus tetap menghadapinya. Sampai pada akhirnya Alec pun berhasil menghabisi Nakato. Di sisi lain, memperlihatkan murid Alec tadi tiba-tiba teringat kepada Alec. Hingga tak lama ia pun memutuskan untuk mengecek Alec yang tadi pergi ke arah sekolah. Adegan kembali kepada Alec yang sekarang dihampiri oleh Victor dan putranya sambil menodongkan senjata. Ketika Victor akan menghabisi Alec, tiba-tiba muncul Samantha yang juga menodongkan senjata. Namun di sini Victor meminta Samantha untuk menurunkan senjatanya karena kalau tidak Victor akan menghabisi putra mereka. Lalu Victor bertanya di mana para bocil culikan hingga Samantha malah berontak dan inilah yang terjadi. Dengan teganya Victor menembak Samantha dan juga Alec.
Kemudian saat Victor akan benar-benar menghabisi Alec, dengan sekuat tenaga Alec pun bangkit kembali dan langsung membalikan keadaan. Dan pada akhirnya Victor pun tewas. Puas ya. Setelah menghabisi Victor, tiba-tiba Alec mengalami sekarat dan langsung terjatuh ke bawah. Bersamaan dengan itu, murid Alec baru saja tiba di sekolah dan akhirnya mereka menemukan mereka bertiga. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Samantha yang baru turun dari mobil setelah keluar dari rumah sakit. Ternyata saat itu Samantha datang ke sekolah dengan membawa Alec dan juga putranya. Terlihat di depan sekolah sudah banyak sekali orang sedang bersiap menyambut Alec. Rupanya masyarakat di kota itu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Alec karena Alec sudah menyelamatkan anak-anaknya, serta menghentikan penculikan di kota tersebut. Terlihat di sana juga ada Julia dan suaminya yang baru pulang bertugas di militer. Kita tahu suami Julia ini adalah adik kandung Alec dan ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Alec. Thank you. Bukan hanya itu, para bocil yang kemarin diselamatkan Alec juga ikut hadir di situ bersama orang tuanya. Sementara untuk Samantha, ia memutuskan akan segera menikah dengan Alec pada esok hari. Tamat. Mantap.